Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek. Ini teman-teman, terutama grup sharing solusi. Saya ini mak bedunduk kayak Mas Bowo, datang ke rumahnya Mas Furkon, ke tokonya sih, tokonya Mas Furkon. Di depan itu tokonya Mas Furkon ternyata ya tidak jauh dengan tokonya Mas Anas. Kalau gambaran teman-teman yang kemarin itu saya ke tokonya Mas Anas, ke tokonya Mas Yoyo, dan ke toko-toko teman-teman yang lain yang di grup sharing solusi itu yang gede-gede itu teman-teman. Ternyata Mas Furkon ini saya juga kalau ketemu di sharing solusi, ketemu main di luar, itu nggak kelihatan kalau Mas Furkon ini ternyata juga konglomeratnya. Bukan apa-apa teman-teman, ini rumahnya ini seandainya di Sidoarjo itu seperti rumah dinas bupati teman-teman. Luasnya itu 7.000 meter persegi, bayangkan 7.000 meter persegi. Kalau tokonya ini sekitar antara toko di depan ini luasnya sekitar hampir 2.000-an lah. Tokonya di depan ini hampir 2.000 meter persegi. Jadi apa ya, disembunyikan teman-teman, gak ketoro. Nggak menunjukkan, ya itulah apa namanya ya, saya mengatakan APE bagusnya teman-teman di sharing solusi itu, dia itu tidak pernah menunjukkan bahwa saya itu siapa, saya itu orang kaya, nggak ada seperti itu ternyata teman-teman. Yang kecil juga seperti itu, nggak ada yang minder, yang besar juga seperti itu, seperti Mas Furkon ini. Kalau di luar pakai topi, ngomong sama saya ya seperti orang-orang yang biasa-biasa saja. Ternyata saya main ke sini, wah ya Allah. Saya lihat di depan aja sudah kagum teman-teman. Ternyata saya diajak masuk ke belakang, ini rumahnya ini teman-teman. Dan rumahnya ini Mas Furkon ternyata juga bukan penerus. Mas Furkon ini juga dari nol. Tahun berapa Mas Furkon? 2000? Sekitar 2008. Nah, 2008. Tapi memang tanah tinggalan wong tua. Cuman kayak rumah, kayak toko ini semuanya rekodoyo dewe ya. Itulah teman-teman. Kalau kita ini pandai-pandai untuk mensyukuri atau menyenangkan hati orang tua, ya seperti ini. Karena ini kan juga termasuk orang tua kalau masih ada, kayak Mas Pur kan masih lengkap semua. Ini kalau melihat anaknya seperti ini, anaknya berhasil dan bisa memanfaatkan apa yang ditinggalkan, terus mengembangkan apa yang ditinggalkan. Ini orang tua juga merasa bangga teman-teman. Ya seperti itu. Kalau saya untuk membahagiakan orang tua itu tidak harus memberi, enggak. Orang tua itu enggak berharap seperti itu. Orang tua rata-rata melihat anaknya sukses, anaknya bisa berjalan sendiri, bisa mandiri, itu merupakan kebanggaan bagi orang tua. Ya. Ini di rumah di belakang ini teman-teman. Rumahnya di belakang toko dan rumahnya ya seperti ini. Saya juga ingin menggali teman-teman, menggali bagaimana sepak terjangnya Mas Furkon dari awal membuka toko itu bagaimana, terus keluh kesahnya itu bagaimana membuka toko bahan bangunan. Kalau seperti ini, kalau saya teman-teman tinggal mensyukuri saja. Tinggal mensyukuri bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sudah keadaan seperti ini masih kurang bersyukur, menurut saya itu apa ya? Menurut saya itu bukan dolim lagi. Kalau sudah seperti ini dan tidak bisa mensyukuri, tidak bisa menikmati, ya menurut saya kebangecut ya. Kebangetan ditampur kebacut, tadi kebangecut ya. Menurut saya seperti itu teman-teman. Ya dikatakan tokonya rame, ya gak rame-rame amat. Karena apa? Saingannya juga katanya toko besar. Cuman kalau dihitung dari penghasilan, dihitung dari pendapatan, itu kalau memang dikatakan kurang itu nggak ada cukupnya. Tapi kalau saya mengatakan lebih dari cukup lah. Bayangkan 2008 dia membuat toko bahan bangunan. Setelah itu sekarang sudah nggak terasa tokonya makin berkembang, bangunannya makin banyak, rumahnya juga bikin sendiri, bukan dibikinkan orang tua. Memang ada Mas Furkon itu basicnya itu memang basic, ibunya dagang, pengusaha. Ibunya itu penjual, tokonya itu toko serba ada.
Maksudnya serba apa ada itu, onderdil sepeda motor dijual, alat rumah tangga dijual dan lain-lain. Dan bukan di sini, ada lagi tempatnya sendiri. Ya, ini Mas Furqon ini murni dibikinkan toko waktu itu kecil, katanya di depan itu mau nggak mau kamu harus di rumah saja. Karena Mas Furqon ini orangnya nggak mau diam katanya. Waktu lulus kuliah itu, setelah dari pondok terus lulus kuliah itu, Mas Furqon itu nggak mau diam, jadi nanti diceritakan sendiri Mas Furqon, katanya jadi sales, jadi apa. Akhirnya orang tua kan, Mas Furqon katanya anak mbarep, kepinginnya itu di rumah nunggui orang tua, terus membina adik-adiknya. 4 saudara, alhamdulillah semuanya ya, sukses semua. Saya kepingin benar-benar mendengarkan sendiri dari Mas Furqon, nanti kita tularkan kepada teman-teman. Awal membuka toko itu perjuangannya bagaimana Mas Furqon, mulai buka itu langsung laris ya, teman-teman kan butuh motivasi seperti itu. Ada yang baru buka kadang-kadang 1 minggu belum ada pembeli, kadang-kadang sampai 2 minggu belum ada pembeli. Apakah kita itu harus putus asa seperti itu? Lah ini dari nol Mas, teman-teman. Mas Furqon ini juga dari nol. Perjuangannya bagaimana? Mas Furqon bisa cerita sendiri. Agak lama juga nggak apa-apa. Karena basicnya Mas Furqon ini ternyata juga penceramah loh teman-teman. Penceramah. Sama kan ini penceramah. Saya senengnya. Seneng saya itu apa sih teman-teman? Seneng saya itu dia itu tidak menunjukkan siapa saya. Kalau di luar, apalagi di luar kita nggak tahu seberapa sih, enggak. Di luar mobilnya sih digawe ya ikut, yang dipakai ya itu BRV. Seandainya mau beli Alphard ya loro telu ya keturutan. Cuman enggak, katanya ya itu aja dinikmati. Saya juga berdua kok Bang, enggak ada anak-anak juga di pondok. Ya, awal buka bagaimana, terus sampai perjalanan sampai 2008 sampai sekarang perkembangannya bagaimana Mas Furqon. Teman-teman ingin pencerahan, mungkin saya di sini, mumpung saya di sini. Nanti kalau saya sendiri yang ceritakan nggak real gitu loh teman-teman. Ya, rokoknya ditaruh dulu. Enggak Mas Furqon. Ini cerita mulai dari mana dulu? Mulai dari buka toko. Mulai dari buka itu. Apa sebelum buka toko nggak masalah? Sebelum buka toko itu ya suka di jalan. Setelah buka toko kita itu benar-benar dari nol itu sebenarnya itu. Modal awal? Modal awal saya nggak tahu karena saya nggak pegang uang Pak. Jadi modal awal cuma di situ sudah ada semen berapa sak, kalau nggak salah itu saya ingat 50 sak, pasir 1 truk, terus sama apa ya, kayu-kayu rician itu ya bantu orang tua itu, dimodali orang tua. Itu kan. Jadi orang tua saya itu memang prinsipnya gini, nggak mau ngasih modal uang. Jadi modalnya cuma berapa itu? Ya semen sama pasir 1 truk, keris 1 truk, sama kayu sedikit-sedikit sama rician itu. Baut-baut dan lain dari awal itu. Kenapa kok gitu? Karena apa itu mungkin prinsip orang tua itu ini tak kasih modal uang nanti habis. Gitu loh. Nah, di tahun 2008 itu kita mulai eksekusi, bekerja ya sudahlah karena saya sudah menikah, saya di rumah saja. Sudah punya istri? Iya, dapatnya sih di rumah saya. Itu terus akhirnya kita kan butuh barang yang lain, misalnya butuh triplek, butuh apa itu. Wah ini bingung ini dari mana, uang nggak pegang, cuma ini toh. Akhirnya kita itu mengandalkan koneksi. Jadi teman-teman waktu saya itu main, alhamdulillah ada yang jualan triplek, ada yang apa itu saya ambil semua, saya rekrut semua. Terus akhirnya toko saya mulai sedikit lengkap. Begitu ceritanya begitu. Setelah itu berkembang jalan. Kita itu dulu ya saya itu juga kalau semen saya nggak trek-trekan itu, saya nggak ambil deonan enggak. Saya kulak di toko sebelah yang jaraknya itu 7 kilo dari tempat saya, dengan kondisi jalan waktu itu yang masih rusak. Belum sekarang itu. Ya saya kirim sendiri. Saya muat sendiri. Ya perjuangan kan harusnya seperti itu. Ya saya kirim sendiri, saya ada karyawan cuma 1 dulu, terus tambah 1 gitu. Terus sampai sekarang. Nah prosesnya itu ya suka dukanya ya, kalau memang toko itu kalau kondisi saat ini ya, biasanya toko bangunan itu mulai omset menurun tuh ketika Desember,
Januari, Februari, Maret, nanti April biasanya meningkat lagi. Tapi itu daerah lain iya, kalau di daerah Jawa Tengah sini, mungkin daerah saya ini khususnya begitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sama merasakan ya biasa aja lah. Jalani aja proses. Iya, diikuti aja. Ya saya itu memang untuk modal itu lebih menekankan pada sales sebenarnya itu. Sales, yang penting kita membina hubungan baik dengan sales, baik itu dari sisi keuangan, dari sisi hubungan jagung-jagongan, keluarga. Jadi yang kita kenalkan salesnya, bukan bosnya. Kalau kita perhatikan salesnya dengan baik, kita samoi enak, kita temui enak, saya yakin sales juga enak-enak saja memberi barang sama kita. Begitu. Terus yang apalagi ya, untuk armada dulu, dulu armada saya juga awal juga punya Kijang Boyo, tapi sudah saya jual, saya punya 2 dulu. Kijang Boyo, terus saya jual, terus saya sekarang ganti Colt TAS. Pernah punya engkel juga, pernah punya truk Colt diesel juga. Cuman ya saya kira nggak efektif kalau bagi toko saya ini nggak efektif kalau punya truk Colt diesel untuk ambil pasir yang dari Muntilan ke ke sini nggak efektif. Kenapa? Dikuda sopir. Ya penyakitnya situlah. Mending di rumah saja saya berat kendaraan saya bisa melihat kendaraan saya ya yang di rumah saja enak itu ya. Itu gimana ada lagi Pak? Setelah itu berkembang sampai sekarang. Iya, alhamdulillah berkembang sampai sekarang ya. Kualitas pelayanan sebenarnya penting. Untuk sisi persaingan usaha ada 3 teori kalau menurut saya itu. Satu, kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kualitas harga. Seandainya tiga-tiganya itu kita nggak bisa salah satu dari ketiga itu kita nggak bisa mengcover, kita harus menyerukan satu yang bisa mengcover itu. Misalkan begini, kalau saya punya toko saingan yang besar-besar misal di sini, mungkin harga mereka itu lebih baik, lebih murah daripada saya, tapi pelayanan saya tingkatkan. Saya harus lebih baik dari toko-toko sebelah. Itu kualitas produk, kalau mereka punya produk yang baik dan saya nggak bisa ngikuti, ya sudah kita kasih produk yang baik dan harga saya turunkan. Kita jujur lah di situ. Untuk pemasaran ya masih manual, pemasarannya belum ada iklan promosi atau apa, kan masih belum bisa burung ke situ, belum ke situ. Untuk sisi manajemen ya alhamdulillah kemarin ketemu sama teman-teman sharing solusi. Sekarang sudah rata semi, yes. Terima kasih Pak Jamadi pokok ini. Itu. Bagi teman-teman yang mau membuka ya monggo. Enak untuk kebangunan enak Pak ya. Enak. Nggak ada keenak. Asalkan mau. Yang penting toko itu lengkap komplit gitu loh. Orang masuk mau beli apa ada, saya mau ini ada, saya mau ini ada. Jadi pede aja lah, tidak usah Jadi kadang-kadang perilaku konsumen itu nggak mikir harga. Yang penting dia tuh, aku pengen golek iki, kok bingung angel yang dia. Iki ono wis rego piro-piro tak toko ya udah itu. Kelebihan toko komplit itu. Dukanya nih pas duit gak cukup kayak bayar sales nih. Ya. Kabeh ngene iku. Dukanya gak cukup bayar sales. Ya, itu kan dari perilaku kita sendiri. Perilaku kita sendiri. Tapi emang itu Pak, itu ya roto-roto Pak ya gitu ya, semuanya begitu. Tapi kalau bisa ngatur nggak seperti itu? Enggak. Tergantung kita bisa mensiasati sebenarnya itu. Kayaknya contoh gini Pak. Saat ini misalkan untuk Januari, Februari, Maret kondisi biasanya toko sepi. Ya udah kita mensiasati. Ya. Di bulan November, Oktober, November kita sudah mulai antisipasi untuk pengorderan, keuangan kita ketati dan lain-lain. Harusnya kalau yang sudah saya lakukan bertahun-tahun itu ya. Bertahun-tahun itu kalau Januari, Februari biasanya saya tuh piknik terus, nggak pernah di rumah. Jarak itu saya sudah saya siapkan di awal itu. Saya nggak mau terjebak misalkan toko kondisi kok rada sepi pembeli atau apa gitu kan bulan-bulan itu. Saya nggak mau terjebak untuk akhirnya kok ngene toh salah moro, saya nggak mau.
Jadi di awal di Desember sudah saya persiapkan sedemikian rupa, akhirnya bagaimana saya tuh bisa nanti Januari baru saya tuh bisa jalan-jalan terus. Karena itu ada liburan toko bangunan sebenarnya itu. Di daerah daerah sini itu saling healing itu. Kalau untuk Bonota dan ini sudah saya lakukan bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang. Dan nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman saja. Toko saya tinggal ya nyaman-nyaman saja. Kalau dulu masih ditunggu adik-adik saya, sekarang adik saya sudah punya toko-toko sendiri, akhirnya ya ditunggu sama karyawan-karyawan saya gitu. Dan enak-enak saja itu. Ternyata ya iso ngomong tuh ya. Ternyata yang mengalir toh, ternyata mengalir. Iya. Ini berkahnya Pak Jamadi mendidik saya ini. Mengajari saya untuk berani ya, Mam ya. Iya. Memang saya nggak pernah aktif di WA karena gimana ya? Nggak bisa ngomong, nggak bisa ngetik saya itu. Bingung saya itu mau jawab gimana itu. Ya maaf untuk teman-teman semua sih sharing solusi. Gitu. Ini mungkin wajah-wajah gimana Pak? Expired ini. Ya, ini teman-teman Mas Furqon ya. Ya, omongnya ya seperti itu dan orangnya ya seperti itu ya, penampilannya seperti ini. Saya sendiri ya untuk mensiasati sebenarnya bagi teman-teman yang sudah berkecimpung atau yang ingin berkecimpung di toko bahan bangunan. Menurut saya sudah 10 tahun teman-teman. Kalau Mas Furqon lebih dari 10 tahun, sudah 15 tahun. Itu sebenarnya sudah asam garamnya sudah dievaluasi teman-teman. Jadi kayak di daerah Jepara sini, karena Mas Furqon itu mulai Desember itu penurunan omset biasanya ada penurunan. Lah kita antisipasi untuk bulan sebelum bulan itu order kita ketati dulu, kita turunkan order. Jadi penagihan kan 1 bulan ke depan teman-teman. Seandainya Desember sudah kita ketati order, otomatis bulan Januari itu sudah penagihan sudah berkurang. Nah, waktu toko sepi, otomatis penagihan juga nggak ada. Itu teman-teman. Itu cara mengantisipasinya seperti itu. Nah, cara mengantisipasi seperti itu kita harus tahu catatan utang kita itu berapa. Nah, kalau kita tidak punya sistem, tidak pakai sistem, itu otomatis kadang-kadang catatan manual itu nggak jelas teman-teman, nggak bisa jelas. Iya betul Pak. Jadi kalau kayak di sistem semuanya itu mesin kasir rata-rata seperti itu. Jadi kita tahu order hari ini, kalau memang temponya 1 bulan, berarti nanti kalau bulan ke depan tanggalnya sama, itu sudah ada jatuh tempo. Sudah tercatat, di situ sudah tercatat semua. Enaknya seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya saya sudah mengatakan berkali-kali, tidak ada yang sulit kalau mau. Tidak ada yang ribet kalau mau. Kalau mau, cuman itu saja. Prinsipnya tuh yang mau apa tidak gitu saja. Mau apa tidak. Nah, dan sekarang sudah banyak jasa-jasa seperti itu. Saya sendiri juga membuka jasa seperti itu. Jasa untuk mengisikan item barang toko, untuk manajemen toko. Itu saya sudah, karena ya ini tadilah, karena keinginan teman-teman seperti itu. Ini malah saya desain toko sudah ada timnya. Ini malah saya teman saya yang di Malang, itu Kepanjen Malang itu Pak Irfan itu mau buka toko baru. Nah itu nanti sistemnya nanti begitu buka itu seperti minimarket modern. Begitu buka langsung pakai sistem, langsung tercatat, langsung aset itu berapa, yang tersedia itu berapa, modalnya berapa, katakan modalnya 200 juta. Di situ nanti sudah tercatat semua, nanti tinggal jalan saja. Nah, itu mulai awal itu malah enak kalau seperti itu. Akhirnya nanti tercatat penghasilan kita sehari berapa, tanggal ini dapat berapa, bulan ini dapat berapa. Terus profit hari ini dapat berapa, semuanya bisa tercatat. Dan sekarang semuanya bisa online teman-teman. Nyamannya kan seperti itu. Semuanya sekarang bisa online. Saya sekarang berada di Jepara. Saya lihat toko saya sekarang dapat berapa toko saya sekarang. Jam segini anak-anak di toko karyawan saya itu dapat berapa. Nggak tanya saya buka sendiri lewat aplikasi. Saya buka sendiri kasir pintar. Oh, jam segini sudah dapat segini, berarti profit sudah. Makanya teman-teman kadang-kadang di sharing solusi itu sering saya share. Supaya apa? Supaya menggugah teman-teman, memotivasi teman-teman supaya pakai seperti itu. Bukan apa-apa, bukan saya nggak ada kepentingan, saya nggak ada keuntungan dari situ. Cuman saya memotivasi. Bagaimana sih teman-teman memberikan solusi-solusi yang terbaik, yang termurah. Itu. Jadi nanti kalau kayak yang di Kepanjen itu Pak Irfan itu nanti
Mulai dari awal desain toko kemarin sudah saya share di grup sharing solusi. Saya desainkan tokonya. Setelah itu nanti raknya juga minta dari saya semua. Setelah itu barang awal teman-teman. Yang penting itu barang awal karena buka toko bahan bangunan itu kita semuanya awam. Bahan apa yang perlu yang fast moving, bahan apa yang banyak dibutuhkan toko, bahan apa yang banyak dibutuhkan pembeli. Itu awal itu biasanya agak kesulitan teman-teman. Nah, itu nanti di barang awal yang nilainya sekitar antara 150 sampai 200 juta. Itu nanti kita setting mana barang-barang yang dibutuhkan awal toko itu. Jadi begitu buka toko langsung klik gitu saja. Nanti setiap episode setiap episode pasti saya upload di videonya teman-teman sharing solusi atau di videonya DPA. Sementara ini dulu teman-teman, semoga ini bermanfaat dan kunjungan saya semoga membawa berkah karena silaturahmi pasti mendapat berkah. Insya Allah mendapat berkah dari Allah. Demikian, semoga bermanfaat dan saya doakan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.